Halo teman-teman, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heriberto Saranto Harjo. Saya kerap disapa Heri, saya berasal dari kelas 2024T, program studi PGST, Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu media pembelajaran yang memang sederhana, tapi ini sangat membantu dan cocok digunakan oleh seorang guru pada tingkat pendidikan guru sekolah dasar. Media pembelajaran ini saya buat untuk memudahkan serta mendukung materi yang diajarkan oleh guru, terlebih khusus yaitu materi disiplin harian. Dan dengan tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan disiplin dalam tugas dan kegiatan harian. Media yang saya buat adalah poster edukasi. Nah, poster edukasi ini saya buat untuk memudahkan seorang guru agar materi yang diajarkan terlebih khusus tadi dalam konteks materi disiplin harian dapat siswa cerna dengan baik dan dapat mudah dimengerti oleh siswa. Nah, di dalam poster edukasi ini saya akan menuangkan 5 gambar, dan 5 gambar ini adalah 5 kebiasaan disiplin harian yang sangat cocok untuk membangun kehidupan disiplin oleh seorang anak. Media yang saya buat adalah media visual, yaitu poster yang berisi edukasi, yaitu tentang 5 kegiatan disiplin yang sangat cocok dilakukan oleh seorang anak SD dalam kehidupan sehari-hari. Poster ini saya buat tentu dengan tujuan primernya itu memudahkan siswa agar mudah mencerna serta mudah memahami materi yang saya ajarkan kepada siswa. Dan saya mendesain media pembelajaran ini dengan menarik yang pasti agar anak-anak suka serta mudah dipahami, karena tentu tujuan primer dari media pembelajaran adalah untuk membantu siswa memahami materi dengan baik. Oke, sudah selesai. Tunggu dulu. Dalam pembuatan poster tentunya teman-teman harus tahu dulu sarana dan sarana yang saya perlukan dalam membuat poster ini, yaitu poster edukasi tentang kedisiplinan yang baik dilakukan oleh seorang anak-anak di tingkat SD. Oke, let's go, kita perkenalkan satu-satu untuk peralatan yang digunakan untuk membuat poster ini. Oke, tentu yang pertama di sini ada papan. Ini bukan papan tulis tapi papan yang isinya gabus. Oke, setelah papan ini nanti digunakan sebagai background untuk menempel gambar-gambar tentang 5 kebiasaan hidup disiplin yang nanti akan atau sangat baik diikuti oleh anak-anak. Nah, setelah papan ini, di sini juga ada lem. Lem ini nanti untuk menempelkan gambar yang akan saya buat ke papan ini. Oke, ini bukan lem sembarang. Ini lem cocok untuk gabus ini. Ini bukan permen, ini pensil. Pensil ini nanti saya gunakan untuk memberi warna pada gambar yang akan saya buat. Ini bukan pensil sembarang, terbuat dari kayu asli. Di sini ada pensil, karena ini tadi pensil untuk warna. Ini saya gunakan pensil untuk menggambar. 1 meter. Tidak lupa pula, ini ada ballpoint, warnanya biru, bukan biru sembarang, tapi biru janda. Nah, ini 1, tidak lupa. Ini ada spidol. Spidol ini nanti akan saya gunakan untuk memberi estetika pada media pembelajaran yang akan saya desain dan rancang. Oke? Nah, ini yang terakhir. Bukan yang terakhir, ini yang kedua dari terakhir. Ini ada gunting. Bukan untuk memotong perasaan kamu sama dia, tapi untuk memotong gambar yang akan saya buat nanti.
Oke, yang berikutnya ini kertas kosong karena tidak ada rasa dan memang perlu kertas kosong untuk nanti saya akan gambar dan tuangkan 5 kebiasaan disiplin yang cocok sekali diajarkan kepada anak-anak, lebih khusus dalam konteks anak di tingkat pendidikan guru sekolah dasar. Dalam prasarana atau alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan media ini tentu bukan hanya sekedar ini, tapi yang paling terpenting itu energi. Dari siapa? Dari saya sendiri. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita akan mulai buat dan mulai mengeksekusi untuk bahan-bahan persiapan untuk pembuatan posternya. Let's Oke, dan ini yang terakhir yaitu bangun pagi. Oke teman-teman, saya sekarang gunting karena tadi kita sudah menggambar, saatnya kita memotong. Dan untuk nanti setelah ini kita kasih warna lalu ditempelkan ke papan yang sudah kita siapkan tadi. Sudah. Warna. Ini warna bukan acak-acakan, tapi ini warna menggunakan pensil yang super duper keren. Ayo kita lanjut. Setelah kita buat gambarnya dan kita finishing dengan warna, dan sekarang tinggal kita tempel ke papan yang sudah kita sediakan sebagai wadah. Oke, setelah kita menggambar dan memberi warna pada gambar yang telah kita buat, sekarang tahap yang berikutnya kita akan menempelkan gambar yang kita sudah buat ke papan yang sudah kita siapkan. Untuk menulis ini sudah. Oke teman-teman, ini tulisan yang pertama. Ini, Pak.
Oke teman-teman, setelah kita membuat poster edukasinya, sekarang saatnya saya akan menjelaskan cara menggunakan poster edukasi 5 kebiasaan disiplin harian ini dalam konteks untuk mengajar anak SD. Langkah yang pertama, seorang guru harus menempelnya di depan kelas. Guru harus menempelnya di papan tulis ataupun di depan kelas untuk bisa dilihat oleh siswa dan siswa tertarik untuk melihat ini untuk membangkitkan rasa kuriositas dari seluruh siswa. Langkah yang kedua, guru mengajak siswa untuk memperhatikan gambar yang ada dalam poster. Artinya, guru meminta semua siswa untuk melihat ilustrasi yang ada pada poster edukasi ini. Misalnya, ini bangun pagi, lalu yang kedua mengerjakan tugas dengan tepat waktu, lalu yang ketiga merapikan tempat tidur, yang keempat menjaga kebersihan diri, lalu yang kelima mengatur jadwal untuk belajar. Hal itu dilakukan agar membangkitkan rasa kuriositas dari seluruh siswa. Lalu langkah yang keempat, guru menjelaskan setiap makna kebiasaan disiplin di dalam poster edukasi ini. Misalnya, contoh yang pertama itu adalah bangun pagi, itu mengajarkan tentang tanggung jawab. Lalu yang kedua itu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ini untuk mengajarkan makna kepada siswa agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Lalu yang ketiga misalnya adalah menjaga kebersihan diri, ini untuk mengajarkan pentingnya kesehatan diri untuk para siswa. Langkah yang kelima adalah diskusi bersama siswa. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya contoh, siapa yang bangun pagi tanpa disuruh? Lalu yang kedua, kebiasaan mana yang sulit kalian lakukan? Lalu pertanyaan ketiga adalah, kenapa kita harus menyelesaikan tugas tepat waktu? Hal ini dilakukan atau diskusi ini dilakukan untuk mengajarkan makna dari kebiasaan disiplin ini kepada para siswa. Langkah yang keenam adalah guru memberikan contoh nyata. Misalnya, guru menjelaskan cara membuat jadwal belajar sederhana. Hal itu dilakukan agar nilai-nilai disiplin yang ada pada poster ini semakin mudah dipahami oleh siswa melalui contoh konkret itu tadi, melalui contoh nyata yang guru jelaskan. Oke teman-teman, itu dia cara membuat poster 5 kebiasaan disiplin harian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ucapkan di awal kemarin, yaitu ada beberapa 2 tujuan pembelajaran yang kemarin, dan itu dia cara membuat posternya dan cara menggunakannya untuk mengajar di SD. Oke teman-teman, lalu yang berikutnya adalah penggunaan papan disiplin harian. Nah, pada kesempatan ini guru meminta siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menempelkan stiker pada kegiatan yang dilakukan. Misalnya, saya memberikan setiap gambar ini kepada siswa, lalu siswa diminta untuk menempelkan gambar-gambar yang telah saya berikan sesuai dengan keterangannya di sini. Lalu yang kedua, guru memeriksa perkembangan disiplin harian yang dialami oleh siswa. Dan yang ketiga adalah papan ini membantu untuk membentuk kebiasaan positif dari siswa secara terus-menerus. Oke teman-teman, itu dia cara membuat poster edukasi 5 kebiasaan disiplin harian. Dan ini saya buat kemarin berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya ucapkan di awal, yaitu dengan materi pokoknya adalah disiplin hidup, dan tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan disiplin dalam tugas dan kegiatan harian. Dan itu tadi video pembuatannya dan juga video penjelasan cara menggunakan poster edukasi 5 kebiasaan disiplin harian ini. Oke teman-teman, demikian video proyek akhir ujian semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Media pembelajaran ini saya buat untuk membantu siswa memahami serta mempraktikkan kegiatan disiplin harian dalam tugas kehidupan sehari-hari. Dan semoga media pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menarik, dan memperdayakan peserta didik. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Harapannya video ini dapat memberi edukasi
untuk bagaimana cara menciptakan media pembelajaran yang menarik. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih.